kembali lagi bersama saya, Mega Wahyunias. Nah, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua masih dalam kondisi yang sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita belajar masih terkait dengan bab 5, yaitu pelayanan prima, sub F dan G, yang mana yaitu kita mempelajari terkait dengan personality and professional attitude dan grooming and greeting. Sehingga anak-anak, tujuan dari pembelajaran pada kali ini, anak-anak semua dapat menjelaskan dan memahami terkait dengan personality and professional attitude dan grooming and greeting. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini? Ibu harap kalian sudah siap dan bersemangat ya. Anak-anak, Ibu lanjutkan pada pembelajaran di PPT ya. Kita sudah memasuki bab 5 yaitu pelayanan prima, submateri, personality and professional attitude, dan yang kedua yaitu grooming and greeting. Nah, question of the day pada hari ini yaitu hal utama yang membedakan adalah kualitas manusianya. Jika memang kualitasnya baik dan mendapat pendidikan terbaik, tentunya hasil yang diperoleh akan menjadi lebih maksimal oleh Joseph Binda. Nah, anak-anak, di sini ketika anak-anak mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan pendidikan yang maksimal, maka hasil yang dikeluarkan nanti anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki atau kurang dalam pendidikannya. Nah, Ibu lanjutkan topik isi bahasan kita masih mempelajari terkait dengan menetapkan pelayanan prima kepada pelanggan dan yang kedua melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan. Tujuan pembelajaran sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini ada materi pembelajaran yang mana pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan mempelajari terkait dengan personality dan professional attitude dan grooming and greeting. Nah, anak-anak, personality dan professional attitude yang mana dalam bahasa Indonesia adalah kepribadian dan sikap profesional. Nah, anak-anak, seseorang yang profesional selain memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya, juga harus memiliki sikap-sikap positif dalam menjalankan profesinya. Nah, anak-anak, ketika seseorang bekerja dalam suatu instansi, dalam suatu perusahaan, tentunya juga harus perusahaan itu memilih orang-orang yang memiliki sikap profesional. Profesional di sini anak-anak yang dimaksud yaitu mampu membedakan mana pekerjaan pribadi dan mana pekerjaan kantornya, sehingga pribadi tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang berada di tempat ia bekerja. Nah, anak-anak, 3 aspek yang harus dimiliki seseorang yang profesional di antaranya yaitu kepribadian, penampilan, dan caranya dalam bekerja sama. Nah, anak-anak, personality atau kepribadian merupakan suatu aspek kejiwaan yang dimiliki seseorang yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupannya. Nah, anak-anakku semua, kepribadian tampak dalam sikap, perilaku, tutur bahasa dari individu tersebut. Kemudian, sikap sendiri terbentuk oleh adanya kebiasaan atau pengalaman karena sikap yang biasa dilakukannya. Ketika kita bekerja dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan, apabila kita memiliki kebiasaan yang baik, maka peranan kita dalam melaksanakan tugasnya, peranan kita dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kita dalam suatu instansi ataupun perusahaan, itu juga akan berjalan secara profesional. Karena apa, anak-anak? Karena kita menjalankan segala sesuatu dengan apa yang sesuai dengan kemampuan kita, apa yang sesuai dengan job deskripsi dan job spesifikasi pada perusahaan kita. Kemudian anak-anakku, kepribadian yang diharapkan dari seseorang yang profesional antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sopan santun dan ramah tamah.
Nah, anak-anak, beberapa contoh kesan seseorang yang sopan dan ramah yaitu ketika berbicara suaranya itu jelas, kemudian memiliki irama yang menyenangkan. Ketika contohnya kita berbicara dengan pimpinan. Nah, kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan, yang santun, kemudian pelafalan bahasa yang digunakan itu juga sesuai, kemudian nada dan intonasinya juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian tersenyum saat berbicara, bukan kalau kita bicara kepada pimpinan kita malah cemberut atau dengan intonasi yang kasar. Nah, itu juga kurang tepat ya anak-anak. Kemudian mengucapkan salam kepada setiap orang yang ditemui. Ketika kita berpapasan misalnya dengan rekan kerja kita di kantor, nah kita juga harus memberi salam, berucap salam, mungkin selamat pagi dan yang lain-lain. Kemudian juga tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, di sini juga merupakan hal yang sangat penting ketika kita diajak bicara oleh pimpinan ataupun diajak bicara oleh rekan kerja, maka kita juga harus tetap mendengarkan terlebih dahulu ketika orang tersebut menyampaikan informasi atau menyampaikan sesuatu, kita juga harus mendengarkannya sampai selesai baru kita menanggapi. Kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Nah, yang kedua anak-anak, jujur dan selalu siap menolong. Nah, jujur di sini anak-anak yaitu selalu berkata benar sesuai dengan tuntutan hati nuraninya. Orang-orang yang jujur tidak akan mengambil apapun yang bukan haknya, sehingga ketika seseorang itu terasa melakukan perbuatan yang jujur, itu akan menyenangkan bagi orang yang di sekitarnya. Nah, kejujuran di sini anak-anak dapat membuat seseorang dipercaya dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Ketika seorang pimpinan itu sudah percaya kepada anak buahnya, misalkan sekretarisnya, dan sekretarisnya itu mungkin memiliki sikap jujur, loyal, sopan santun, ramah, dan memiliki attitude yang baik, maka juga akan dipercaya oleh pimpinan perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu tepat waktu anak-anak. Tepat waktu diperlukan dalam bekerja anak-anak dan memberikan pelayanan profesi kepada orang lain. Orang yang tidak tepat waktu seringkali merugikan bagi orang lain, terutama bagi relasi maupun rekan-rekannya di kantor. Nah, dapat dibayangkan anak-anak betapa kecewanya orang lain ketika dibiarkan menunggu. Sudah ada janjian jam berapa, namun tidak menepati jam kencannya, sehingga orang tersebut mungkin akan merasa kecewa karena tidak tepat waktu. Nah, karena kita datang terlambat dari waktu yang telah dijanjikan, maka orang itu juga akan merasa dirugikan dan merasa kecewa. Kenapa tidak tepat waktu, tidak sesuai jam yang telah ditentukan? Seperti itu. Maka dari itu, dalam hal ini anak-anak, tepat waktu menjadi sangat-sangat penting dalam ketika kita bekerja dalam suatu perusahaan, organisasi maupun instansi anak-anak. Ketika seseorang itu sudah disiplin tepat waktu, maka pekerjaan yang akan dilaksanakan sejak awal, pekerjaan yang sudah direncanakan sesuai dengan skala prioritasnya juga akan terlaksana dengan baik, karena orang tersebut juga merupakan orang yang tepat waktu dan disiplin, seperti itu. Nah, selanjutnya menjaga perasaan orang lain dan adanya rasa toleransi. Dalam berinteraksi secara profesional anak-anak, kita juga wajib menjaga perasaan orang yang bekerja sama dengan kita, dengan cara berempati kepada orang tersebut. Mungkin ia membutuhkan bantuan dan perhatian, kita juga seharusnya menolong dan memberikan empati dan simpati kepada mungkin masalah pribadi, masalah kantor, ataupun masalah-masalah yang lain, seperti itu. Yang selanjutnya anak-anak yaitu mampu mengendalikan emosi. Seseorang yang profesional mampu menjaga emosinya dengan baik, yang diharapkan tidak mudah untuk bertindak secara berlebihan dalam segala situasi, tidak bertindak semena-mena atas kemauannya sendiri. Emosi di sini harus benar-benar dikendalikan, karena dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi pasti kita selalu bekerja dengan tim, bekerja sama dengan tim. Maka dari itu emosi dan perilaku seenaknya sendiri juga harus dikendalikan. Nah, anak-anak, ibu lanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu grooming and greeting.
Grooming anak-anak dalam pelayanan prima adalah penampilan diri tenaga pelayanan pada waktu bekerja dengan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, anak-anak, grooming di sini berkaitan dengan kepribadian, kerapihan seseorang, baik kerapihan dalam maupun kerapihan dari luar diri seseorang, anak-anak. Grooming dan greeting dalam bahasa Indonesia adalah penampilan diri dan salam. Nah, anak-anak, penampilan diri atau pribadi yang baik dari para pegawai atau petugas front desk, kemudian back office dan yang lain menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dan menjadi sesuatu yang penting dalam suatu pekerjaan. Penampilan petugas yang meyakinkan akan mampu menciptakan kesan yang baik juga di mata para pelanggan. Selain itu, anak-anak, penampilan para pegawai yang rapi, menawan, dapat memunculkan rasa hormat kepada siapapun yang datang dan berkunjung di kantor perusahaan. Contohnya, ketika hotel itu di bagian front desk-nya memiliki pegawai-pegawai yang tidak berpenampilan rapi, kemudian tidak memiliki tutur kata yang baik, maka pelayanan di hotel tersebut juga dapat dikatakan tidak sesuai dengan standar pelayanan primernya. Karena apa? Suatu perusahaan, suatu instansi dalam berpenampilan, dalam bertutur kata itu sudah diatur dalam standar operasional prosedurnya, anak-anak, yaitu pedoman yang berisi prosedur atau aturan yang harus dijalankan oleh setiap anggota organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ya, tadi sebagai contohnya dengan budaya di kantor seperti memakai seragam kantor dengan lengkap, pakaiannya juga harus rapi, bersih, kemudian warna senada atau disesuaikan dengan seragam yang dikenakan hari itu, menggunakan blazer atau menggunakan kemeja, rambutnya diikat digelung, atau yang berkerudung juga memakai kerudung yang sesuai dengan standarnya. Seperti itu juga sudah diatur dalam standar operasional prosedurnya, anak-anak. Nah, penampilan di sini merupakan citra diri dari seseorang. Berpenampilan menarik adalah kunci sukses dalam bekerja dan memberikan kesan yang positif bagi orang lain. Nah, anak-anakku, kinerja sendiri diukur berdasarkan penampilan diri anak-anak, karena kinerja yang baik merupakan salah satu cara dalam menciptakan hubungan yang harmonis antar rekan kerja maupun dari pelanggannya itu sendiri. Nah, anak-anak, penampilan yang menunjukkan sikap profesionalisme itu bisa dilihat dengan keadaan tubuh seperti cara berpakaian, kemudian tata riasnya, kebersihan dari rambut, dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya, kesehatan gigi, kulit, maupun dari tubuh pribadi pegawai itu sendiri. Kemudian kebiasaannya seperti mungkin tidak merokok, tidak menggunakan minum-minuman keras, tidak menggunakan narkoba, kemudian bagaimana cara ia bersin pun juga diatur dalam pekerjaan kantornya. Kemudian cara membuang sampah, cara duduk, berdiri, berbicara, berjalan juga itu diatur dalam penampilan bagi seorang yang profesionalisme, anak-anak. Kemudian greeting dalam bentuk courtesy adalah sikap keramah tamahan. Dengan greeting, nada bicara dari seseorang dapat dikendalikan dari awal, layaknya seperti ketika mau menyanyi. Kita mencari tangga lagu yang pas dengan nada suara. Nah, jadi harus disesuaikan ketika mau bernyanyi itu tangga nada yang sesuai dengan suara saya itu tangga nada yang mana, seperti itu. Jadi juga harus disesuaikan. Nah, demikian pula anak-anak, dengan greeting merupakan nada bicara yang sangat penting untuk menentukan pitch dan intonasinya. Ketika kita berbicara dengan seorang pimpinan, seorang atasan, dan kita berbicara dengan seorang bawahan ataupun rekan kerja, pasti juga memiliki perbedaan nada, anak-anak. Ketika kita berbicara dengan pimpinan, tidak mungkin kita berbicara selayaknya kita menyentak-nyentak ataupun dengan kasar, dengan nada yang lebih keras. Nah, itu kurang tepat. Ketika kita berbicara kepada pimpinan, ya selayaknya seperti halnya kita berbicara kepada atasan, yaitu ramah, kemudian jelas apa yang kita bicarakan, nadanya itu juga lemah lembut. Tapi lemah lembut di sini juga tidak apa ya, anak-anak,
tidak letoy, kemudian tidak terlalu lama berbicaranya, tidak cekatan. Nah, itu juga kurang tepat. Di sini yang dimaksud berbicara kepada pimpinan sesuai dengan sesuai dengan nada ataupun intonasinya, ya bagaimana kita berbicara kepada seorang pimpinan, kita harus lembut, kemudian jelas apa yang dibicarakan, seperti itu. Berbeda halnya ketika kita berbicara dengan rekan kerja, pasti kan juga berbeda seperti itu. Anak-anak sendiri pasti juga bisa kan membedakan bagaimana berbicara dengan seorang atasan. Contohnya anak-anak sendiri berbicara dengan gurunya, bagaimana berbicara dengan guru, kemudian bagaimana berbicara dengan teman sekelas, teman sejawatnya. Nah, itu pasti juga berbeda. Nah, anak-anak, kemudian penampilan yang menunjukkan seseorang yang profesionalisme, seperti apa itu? Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi anak-anak, yang mana berpenampilan yang benar yaitu apabila terdapat keserasian dengan kepribadian serta keserasian warna dan bentuk tubuh dari orang-orang yang mengenakannya. Kemudian berpenampilan yang profesional yaitu keadaan tubuh, cara berpakaian, tata rias, kebersihan rambut, kesehatan tubuh, dan sebagainya. Baik itu dari kebiasaan, yaitu kebiasaan dalam bersikap dan bertindaknya seperti apa anak-anak. Sehingga bagaimana seorang profesionalisme itu dalam berpenampilan, dalam bersikap, dalam sebuah instansi, dalam sebuah perusahaan, itu juga sudah diatur. Ketika seseorang bekerja sebagai OP misalnya, ya bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia bertutur kata kepada rekannya, kepada pimpinan, kepada atasan, itu pasti juga sudah diatur, sudah ada aturannya, sudah ada standarnya, seperti itu. Kemudian bahkan kesehatan tubuh, kesehatan rambut, ketika seseorang yang bekerja sebagai front desk misalnya, nah itu juga harus. Ketika seorang tamu anak-anak datang dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah kantor, kemudian instansi, hotel, ataupun segala macam tempat yang memberikan suatu pelayanan, pasti dilihat juga bagaimana seseorang tersebut dalam berpenampilannya. Misalnya ketika ingin ke sekolah di SMK Negeri 1 Salatiga misalkan, di bagian front desk-nya itu mbak-mbak dan mas-masnya tuh cantik-cantik ataupun cakep-cakep dengan penampilan yang baik, dengan penampilan yang rapi. Nah, maka tamu yang akan datang di SMK Negeri Salatiga pun juga akan merasa nyaman, mendapatkan pelayanan yang prima juga, seperti itu. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada kali ini yaitu salah satu aspek dalam melakukan pelayanan prima adalah dengan pegawai memiliki kepribadian dan sikap profesionalisme yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Adapun kepribadian yang harus dimiliki antara lain memiliki sikap sopan santun, ramah tamah, baik dengan pihak internal perusahaan, contohnya pimpinan, rekan kerja, dan yang lain-lain, maupun dengan pihak eksternal perusahaan, contohnya yaitu konsumen ataupun pelanggan. Selain itu anak-anak, pegawai juga harus memperhatikan penampilannya, karena penampilan seseorang pegawai yang baik akan mampu menciptakan kesan yang baik di mata para pelanggan dan menjadi salah satu hal yang penting untuk menciptakan citra baik dari suatu perusahaan. Maka dari itu anak-anak, personality and professional attitude serta grooming and greeting merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, instansi maupun organisasi yang hendak menerapkan pelayanan prima dalam menjalankan fungsi operasional kerjanya. Sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini terkait materi bab 5 yaitu Personality and Professional Attitude dan Grooming and Greeting. Semoga anak-anak semua dapat memahami dan memiliki gambaran terkait dengan materi tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan materi H sampai I di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.